Pernahkah kita merenung sejenak di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang semakin bising ini? Di mana setiap langkah seperti dikejar waktu, setiap keputusan diikat oleh ambisi, dan setiap wajah yang kita temui seolah membawa label. Sudah berhasilkah dia? Lihatlah sekeliling. Di layar-layar kecil yang kita genggam, terpampang kehidupan yang tampak sempurna, senyuman di pantai-pantai eksotis, gelar-gelar megah di bawah nama seseorang, angka-angka pengikut yang seakan menentukan seberapa berartinya seseorang di mata dunia. Di balik semua itu, ada sebuah pertanyaan sunyi yang nyaris tak terdengar. Apakah semua ini benar-benar tentang menjadi manusia, atau hanya tentang menjadi sesuatu? Di zaman yang katanya paling maju ini, kita justru tersesat dalam definisi keberhargaan. Kita lupa bagaimana rasanya sekadar ada, tanpa harus menjadi lebih atau tampak lebih. Hidup tak lagi diukur dengan kedalaman hati, tetapi dengan ketinggian jabatan. Kebahagiaan tak lagi ditemukan dalam kesederhanaan, melainkan dalam pameran keberhasilan. Seperti kata Lao Tzu, ketika Anda puas menjadi diri sendiri dan tidak membandingkan atau bersaing, semua orang akan menghormati Anda. Namun lihatlah kita sekarang, terjebak dalam labirin pembuktian diri, sibuk menjadi tokoh utama dalam panggung sandiwara sosial yang kita ciptakan sendiri. Inilah perjalanan yang akan kita telusuri bersama. Sebuah penelusuran tentang bagaimana kita terperangkap dalam jerat pencapaian, bagaimana kita perlahan melupakan hakikat diri sebagai manusia, dan lebih jauh lagi, bagaimana menemukan jalan pulang untuk kembali menjadi, bukan sekadar melakukan. Mari melangkah perlahan, melepaskan beban ego, dan kembali mendengar bisikan jiwa yang mungkin telah lama kita abaikan. Sebab, di sanalah letak kebebasan yang sesungguhnya. Bagian 1. Ketika media sosial menjadi cermin yang menipu. Di masa lalu, cermin adalah benda yang sederhana. Ia memantulkan bayangan apa adanya, tanpa memoles atau menyembunyikan kekurangan. Namun kini, kita hidup di zaman di mana cermin telah berevolusi menjadi layar-layar digital. Media sosial yang tidak lagi sekadar memantulkan, tapi juga membentuk ilusi. Setiap kali kita mengetikkan nama seseorang di mesin pencari, yang pertama kali muncul bukanlah kisah tentang siapa dia sebenarnya, melainkan apa yang ia pilih untuk ditampilkan kepada dunia. Facebook memperlihatkan daftar panjang pertemanan, Instagram memamerkan rangkaian foto penuh warna yang terkurasi dengan cermat, dan LinkedIn menampilkan deretan prestasi akademis dan profesional, seolah-olah itu adalah ukuran utama nilai seorang manusia. Namun, benarkah semua itu adalah gambaran yang jujur? Ataukah justru sebuah pertunjukan yang sengaja dirancang untuk memenuhi ekspektasi penonton? Perhatikan bagaimana seseorang memajang foto-fotonya di Instagram. Berdiri gagah di depan bangunan megah, tersenyum lebar di pantai-pantai eksotis, atau menikmati secangkir kopi di kafe berarsitektur estetis. Ada satu pola yang tak pernah hilang. Sosok dirinya selalu berada di pusat perhatian, menutupi keindahan alam atau suasana sekitar. Seolah dunia ini hanya menjadi latar belakang bagi pertunjukan pribadinya. Lalu, di balik foto-foto itu, tersembunyi aplikasi pengedit gambar, filter kecantikan, dan pencahayaan buatan yang merampas keaslian. Apa yang tersisa adalah wajah yang mungkin bahkan tak lagi dikenali oleh cermin di kamar mereka sendiri. Begitu pula dengan LinkedIn, tempat di mana gelar, jabatan, dan sertifikasi menjadi perhiasan digital yang dibanggakan. Di sana, manusia tidak lagi dilihat sebagai sosok utuh yang penuh dengan kisah, perjuangan, dan nilai-nilai kehidupan, melainkan hanya sebagai kumpulan atribut profesional. Seolah-olah, esensi manusia dapat dirangkum dalam satu kalimat. Saya adalah seorang manajer produk di perusahaan multinasional. Apakah itu cukup untuk mengenal seseorang?
Apakah di balik gelar megah itu tidak tersimpan kegelisahan, kelelahan jiwa, atau bahkan kehampaan yang dalam? Seperti kata Lao Tzu, diam adalah sumber kekuatan besar. Namun di dunia yang riuh ini, keheningan telah digantikan oleh denting notifikasi dan gemuruh pembuktian diri. Kita terus-menerus berbicara tentang diri kita, bukan dalam bisikan hati, tetapi melalui megafon digital yang diperkuat oleh algoritma. Ironisnya, di balik semua itu, justru semakin sedikit yang benar-benar saling mengenal. Kita tahu berapa banyak pengikut yang dimiliki seseorang, tapi kita tidak tahu apa yang mereka rasakan ketika malam tiba dan kesepian perlahan merayap masuk. Kita tahu kemana mereka pergi untuk liburan, tapi kita tidak tahu kemana hati mereka berlabuh saat badai hidup datang. Begitulah media sosial telah menjadi cermin yang menipu, memantulkan apa yang ingin kita lihat, bukan apa yang sebenarnya ada. Ia memoles setiap kekurangan, menutupi setiap luka, dan memperindah setiap sudut yang retak. Kita semua menjadi aktor dalam panggung yang tak pernah sepi, menampilkan versi terbaik dari diri kita, sambil diam-diam bertanya-tanya, apakah mereka percaya? Namun, pertanyaan yang lebih penting sesungguhnya adalah, apakah kita percaya? Percaya bahwa di balik semua pencitraan itu, masih ada diri yang layak dicintai tanpa harus sempurna. Masih ada jiwa yang bernilai tanpa harus dipamerkan. Maka, sebelum kita sibuk menilai orang lain dari apa yang mereka tampilkan di layar, mari bertanya pada diri sendiri. Sudahkah aku benar-benar mengenal diriku tanpa semua lapisan topeng ini? Dan lebih jauh lagi, beranikah aku menampakkan diri apa adanya, tanpa takut dianggap tidak cukup layak? Sebab, seperti yang diajarkan Lao Tzu, ia yang mengenal orang lain adalah bijaksana. Ia yang mengenal dirinya sendiri adalah tercerahkan. Dan bukankah itu pencapaian yang jauh lebih agung daripada sekadar jumlah pengikut atau jabatan yang dibanggakan? Bagian 2. Dari human being menjadi human doing. Pada hakikatnya, menjadi manusia adalah sebuah anugerah yang tak ternilai. Kita lahir ke dunia ini tidak dengan kewajiban untuk membuktikan diri, melainkan untuk menjadi, mengalami, merasakan, dan menikmati setiap tarikan napas kehidupan. Namun, perlahan tapi pasti, nilai itu terkikis oleh tuntutan zaman. Hari ini, menjadi manusia seolah tidak cukup. Kita dituntut untuk menjadi sesuatu yang diakui, dikagumi, dan, ironisnya, dipamerkan. Istilah human being, manusia yang ada, perlahan tergeser menjadi human doing, manusia yang melakukan. Keberhargaan seseorang kini tidak lagi diukur dari siapa dirinya, melainkan dari apa yang telah ia capai. Mari kita perhatikan fenomena ini di kehidupan sehari-hari. Sejak kecil, anak-anak sudah dijejali pertanyaan, kalau besar nanti mau jadi apa? Sebuah pertanyaan yang tampak sederhana, namun sesungguhnya syarat dengan penanaman konsep bahwa nilai hidup seseorang di masa depan akan ditentukan oleh pekerjaan atau status sosialnya. Hampir tak pernah kita dengar pertanyaan seperti, kalau besar nanti, ingin menjadi pribadi seperti apa? Seiring bertambahnya usia, kita semakin tenggelam dalam pusaran ekspektasi itu. Setiap langkah hidup dipandu oleh ambisi untuk melakukan sesuatu yang bernilai di mata orang lain. Kita bersekolah bukan hanya untuk mencari ilmu, tetapi agar mendapatkan gelar yang bisa dibanggakan. Kita bekerja bukan sekadar untuk mencukupi kebutuhan hidup, tetapi untuk meraih jabatan, status, dan pengakuan. Saat bertemu dengan orang baru, pertanyaan yang paling sering muncul adalah, apa pekerjaanmu? Sebuah pertanyaan yang tampak wajar, tapi sesungguhnya menyimpan makna yang dalam. Pertanyaan itu bukan bertujuan untuk mengenal siapa Anda, tetapi untuk menilai di mana posisi Anda di tangga sosial masyarakat. Bayangkan jika jawaban Anda adalah, saya hanya seorang tukang kebun. Mungkin obrolan akan segera berakhir dengan senyum tipis yang canggung.
Namun, jika Anda menjawab, "Saya seorang direktur di perusahaan multinasional," maka perhatian akan mengalir penuh antusiasme. Mata yang tadinya datar, kini berbinar. Beginilah masyarakat modern memperlakukan manusia. Seolah-olah, keberhargaan diri bisa diukur setara dengan nilai ekonomis atau prestise sosial yang melekat padanya. Apakah ini yang disebut kemajuan? Ataukah ini justru kemunduran nilai kemanusiaan? Sebagaimana dikatakan oleh Lao Tzu, ambisi membuat manusia lupa bahwa dirinya sudah lengkap apa adanya. Budaya ini melahirkan generasi yang hidup dalam ketakutan. Takut tidak cukup sukses, takut tak terlihat menarik di mata orang lain, takut menjadi biasa-biasa saja. Maka, kita berlomba-lomba membangun citra, bukan karakter. Kita lebih sibuk mengelola brand diri di media sosial daripada membangun ketulusan dalam kehidupan nyata. Kita menjadi makhluk yang lebih peduli pada tampilan daripada substansi. Kehidupan seolah menjadi panggung besar, dan kita adalah aktor yang tak pernah lelah memperbaiki naskah dan kostum. Takut terlihat rapuh, takut terlihat gagal, takut dianggap tidak layak. Dalam proses ini, banyak yang kehilangan dirinya sendiri. Setiap tindakan diukur dengan potensi untuk dipamerkan. Pergi berlibur bukan lagi untuk menikmati keindahan, melainkan demi menghasilkan foto yang layak diunggah. Membaca buku bukan lagi untuk memperkaya jiwa, melainkan untuk menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari kaum intelektual. Akhirnya, hidup terasa seperti perlombaan yang melelahkan tanpa garis akhir. Setiap keberhasilan hanya menjadi batu loncatan untuk pencapaian berikutnya. Kepuasan selalu tertunda, kebahagiaan selalu dikaitkan dengan nanti. Nanti ketika sudah kaya, nanti ketika sudah terkenal, nanti ketika sudah punya segalanya. Namun, benarkah kebahagiaan itu ada di ujung jalan panjang itu? Ataukah justru ia telah kita lewati di setiap momen sederhana yang kita abaikan? Lao Tzu kembali mengingatkan, jika engkau tidak bisa menemukan kebahagiaan dalam apa yang sudah kau miliki, maka kau tak akan menemukannya bahkan ketika seluruh dunia menjadi milikmu. Maka, sudah saatnya kita kembali bertanya, apakah aku hidup untuk menjadi atau hanya untuk melakukan? Apakah aku mengukur keberhargaan diri dari ketenangan batin atau dari angka-angka yang tak pernah cukup di rekening dan daftar prestasi? Karena sesungguhnya, menjadi manusia adalah tentang mengalami hidup dengan penuh kesadaran, bukan sekadar menjadi mesin pencapaian yang tak pernah berhenti. Mungkin, sudah waktunya kita melepaskan label, meletakkan beban ekspektasi, dan kembali kepada jati diri yang paling murni, sebagai manusia yang ada, bukan hanya yang melakukan. Sebab dalam keheningan keberadaan itulah, kita akhirnya akan menemukan kedamaian yang selama ini kita cari di luar diri. Bagian 3. Obsesi terhadap pencapaian dan budaya perbandingan. Bayangkan sebuah perlombaan tanpa garis akhir, di mana para pelari terus berlari, bukan karena mereka tahu kemana arah tujuan, melainkan karena semua orang di sekitar mereka juga terus berlari. Tidak ada waktu untuk bertanya, mengapa aku berlari? Atau apakah ini jalan yang benar? Sebab berhenti berarti tertinggal, dan tertinggal berarti kalah. Inilah gambaran budaya modern yang terperangkap dalam obsesi terhadap pencapaian dan perbandingan sosial. Di mana-mana, kita disuguhi standar-standar pencapaian yang tak pernah usai. Pertanyaan yang selalu terlontar ketika kita berkenalan adalah, apa pekerjaanmu? Sederhana, tapi penuh dengan penilaian tersembunyi. Pertanyaan itu bukan sekadar basa-basi, melainkan semacam alat ukur yang digunakan untuk menentukan seberapa bernilai seseorang di mata masyarakat. Coba kita perhatikan bagaimana reaksi orang ketika mendengar jawabannya. Saya seorang petugas kebersihan. Mungkin ada senyum kaku dan tatapan yang cepat dialihkan. Saya seorang manajer produk di perusahaan multinasional. Tiba-tiba, perhatian penuh tercurah,
obrolan menjadi hangat, dan seolah-olah status sosial telah naik satu tingkat. Pertanyaannya, benarkah seseorang yang membersihkan jalanan itu lebih rendah nilainya daripada mereka yang duduk di balik meja kaca gedung bertingkat? Bukankah keduanya sama-sama manusia yang memiliki hati, mimpi, dan perjuangan? Namun, inilah racun perbandingan sosial yang tak kasat mata. Leon Festinger, seorang psikolog asal Amerika, pernah mengemukakan social comparison theory, teori perbandingan sosial, yang menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan alami untuk menilai diri mereka dengan membandingkan diri terhadap orang lain. Dan hari ini, media sosial mempercepat proses itu ribuan kali lipat. Setiap kali membuka ponsel, kita disuguhkan parade keberhasilan orang lain. Ada yang membeli mobil mewah, ada yang berhasil berlibur ke tempat-tempat eksotis, ada yang baru saja mendapatkan gelar bergengsi. Semua ini terpampang dengan jelas, seolah-olah dunia tengah berpesta merayakan kesuksesan, sementara kita sendiri terjebak di kamar sempit, bertanya-tanya kapan giliran kita untuk bersinar. Beginilah budaya perbandingan menggerogoti jiwa. Tanpa sadar, kita mulai mengukur harga diri bukan lagi berdasarkan kebaikan hati, ketulusan, atau kedalaman pikiran, melainkan berdasarkan seberapa banyak pencapaian yang bisa dipertontonkan. Dan ketika standar keberhargaan hanya diukur dari pencapaian, kita pun terjerat dalam budaya hustle, budaya kerja keras tanpa henti. Kerja keraslah sampai lupa waktu. Tidur itu untuk orang yang gagal. Kalau kamu tidak sukses sekarang, kamu pasti malas. Kalimat-kalimat seperti itu menjadi semboyan yang diteriakkan tanpa henti. Kita diajarkan bahwa waktu adalah uang, dan setiap detik yang tidak dipakai untuk produktif adalah detik yang terbuang sia-sia. Namun, tidakkah kita bertanya, untuk apa semua ini? Apa yang sebenarnya kita kejar? Seperti kata Lao Tzu, ambisi yang tak terbatas adalah jerat bagi jiwa. Kita terus berlari dalam perlombaan tak berujung, hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain yang juga sibuk mencari pengakuan. Ini adalah siklus tanpa henti, lingkaran setan yang melelahkan. Ironisnya, di saat kita berhasil meraih satu pencapaian, kita justru merasa hampa. Sebab, pencapaian itu bukanlah akhir, melainkan awal dari tuntutan baru untuk meraih yang lebih tinggi. Ketika satu target tercapai, segera muncul target berikutnya yang harus dikejar. Kepuasan menjadi barang langka, kebahagiaan digantungkan pada nanti yang entah kapan tiba. Dan yang paling menyedihkan, dalam proses ini, kita kehilangan banyak hal. Waktu untuk bersama keluarga, momen sederhana menikmati secangkir kopi tanpa tergesa, bahkan kesempatan untuk sekadar menatap langit dan bertanya, apakah aku benar-benar bahagia? Kita menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencapai status sosial tertentu, hanya untuk mendapati bahwa kita telah menjual kedamaian batin dan kebahagiaan sederhana demi pencapaian yang ternyata hampa. Lao Tzu juga berpesan, jika engkau terus mengejar kekayaan dan kehormatan, hatimu tidak akan pernah tenang. Maka, sebelum kita larut semakin dalam perlombaan ini, sebelum kita kehilangan diri sepenuhnya dalam labirin ambisi, bukankah lebih bijak jika kita berhenti sejenak, menghela napas dalam-dalam, menepi dari keramaian, dan bertanya dengan jujur pada diri sendiri, apakah aku sedang membangun kehidupan yang bermakna, atau hanya sekadar membangun citra di mata orang lain? Karena pada akhirnya, kehidupan yang sejati bukan tentang seberapa tinggi kita mendaki, tetapi seberapa dalam kita memahami makna perjalanan itu sendiri. Bagian 4. Masyarakat prestasi dan lahirnya kelelahan jiwa. Bayangkan sebuah dunia di mana manusia tidak lagi diperintah oleh cambuk atau ancaman, melainkan oleh ilusi kebebasan dan impian yang terus digembar-gemborkan. Kita tidak lagi diperbudak oleh tangan kekuasaan yang keras,
tapi oleh harapan manis akan kesuksesan yang konon bisa diraih siapa saja, asalkan mau bekerja lebih keras dan tak kenal lelah. Filsuf kelahiran Korea Selatan yang kini menetap di Jerman, Byung-Chul Han, dalam bukunya Burnout Society, menggambarkan fenomena ini dengan sangat tajam. Ia menyatakan bahwa masyarakat kita telah beralih dari disciplinary society, masyarakat disiplin, menjadi achievement society, masyarakat prestasi. Jika di masa lalu manusia dikekang oleh larangan, aturan, dan hukuman, kini manusia dikendalikan oleh kebebasan yang semu. Kebebasan untuk terus berprestasi, untuk terus menjadi lebih, dan untuk tidak pernah puas dengan diri sendiri. Masyarakat disiplin membatasi manusia dengan kata tidak. Jangan lakukan ini, jangan langgar itu. Tapi, masyarakat prestasi menggoda manusia dengan kata bisa. Kamu bisa menjadi apa saja. Kamu bisa meraih segalanya, asal kamu mau berjuang. Sekilas, ini terdengar membebaskan. Namun di balik kalimat manis itu, tersembunyi jebakan halus yang tak kalah mematikan. Karena ketika kita terus didorong untuk bisa melakukan segalanya, saat kita gagal atau memilih untuk tidak ikut berlomba, kita dipandang rendah, bahkan oleh diri kita sendiri. Disinilah ironi terbesar terjadi. Kita menjadi budak bagi harapan dan tuntutan yang kita ciptakan sendiri. Kita mencambuk diri kita tanpa henti dengan tuntutan kesuksesan yang terus-menerus diperbarui. Kita tidak membutuhkan penguasa yang memaksa kita bekerja siang malam, karena kita telah menjadi penguasa bagi diri sendiri yang jauh lebih kejam. Menolak istirahat, menolak ketenangan, menolak merasa cukup. Lihatlah bagaimana budaya ini merasuk begitu dalam ke setiap aspek kehidupan. Istilah seperti hustle culture, grind mindset, dan no days off menjadi slogan yang dielu-elukan. Mereka yang bekerja berlebihan dianggap sebagai pahlawan zaman modern. Istirahat dianggap kemewahan yang hanya boleh dinikmati oleh mereka yang sudah berhasil. Namun, apa harga dari semua ini? Kelelahan mental menjadi epidemi yang tersembunyi. Orang-orang tersenyum di depan kamera, tetapi jiwanya lelah tak tertahankan. Mereka menghadiri seminar motivasi, membeli buku-buku pengembangan diri, mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas, tetapi semakin dalam mereka terjun, semakin besar kekosongan yang mereka rasakan. Byung-Chul Han menyebutkan bahwa masyarakat seperti ini tidak lagi menghasilkan pemberontak, melainkan menghasilkan manusia-manusia yang patah oleh kelelahan. Bukan lagi madman atau kriminal, seperti pada era masyarakat disiplin, tapi depressives, orang-orang yang jatuh dalam depresi karena tak mampu lagi mengikuti irama gila peradaban. Seperti kata Lao Tzu, berlari mengejar dunia akan membuatmu kelelahan, namun duduk diam bersama jiwamu akan membawamu pada kedamaian. Sayangnya, budaya kita tidak mengajarkan seni berdiam diri. Kita diajarkan untuk bergerak tanpa henti, untuk terus memperbaharui pencapaian, untuk tidak puas dengan gelar atau jabatan hari ini, karena besok harus ada yang lebih tinggi. Lihatlah fenomena ini di dunia kerja. Karyawan bukan lagi sekadar manusia yang menjalankan tugas, tetapi aset produktif yang harus terus dioptimalisasi. Istilah seperti self-branding dan personal value proposition kini menjadi standar pembicaraan di dunia profesional. Kita dipaksa untuk memandang diri sendiri sebagai produk yang harus dijual dengan kemasan semenarik mungkin. Akibatnya, tidak ada ruang untuk menjadi lemah. Tidak ada tempat bagi kegagalan atau jeda. Jika kamu jatuh sakit, maka kamu dianggap lemah. Jika kamu gagal memenuhi target, maka kamu dianggap tidak layak. Dan di tengah semua itu, manusia perlahan kehilangan koneksi dengan dirinya sendiri. Apakah ini hidup yang kita inginkan? Sebuah hidup di mana tidur menjadi barang mewah, dan makan siang pun dinikmati sambil membalas email pekerjaan?
Kita harus berani bertanya, apakah prestasi ini benar-benar membawa kebahagiaan atau justru mengikis makna hidup yang sesungguhnya? Lao Tzu berpesan, kepuasan adalah kekayaan terbesar. Namun kita diajarkan bahwa kepuasan itu berbahaya, bahwa merasa cukup adalah tanda kemalasan. Maka, kita terus memanjat tangga tak berujung, hanya untuk menemukan bahwa di puncak sana, yang ada hanyalah angin dingin dan sepi. Mungkin sudah waktunya untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam dan menanyakan kembali tujuan dari semua ini. Karena, sesungguhnya, hidup bukanlah soal seberapa banyak yang kita capai, tetapi seberapa dalam kita mampu merasakan makna dari setiap langkah yang kita tempuh. Apakah kita sedang membangun kehidupan yang utuh atau hanya sekadar membangun menara ego yang sewaktu-waktu bisa runtuh? Mari renungkan pertanyaan ini sebelum kaki kita semakin lelah dan jiwa kita kian kehilangan arah. Bagian 5. Narcissism, pahlawan baru di masyarakat prestasi. Di sebuah dunia di mana segala sesuatu diukur dari seberapa besar kita mampu bersinar di hadapan orang lain, lahirlah sebuah karakter baru yang dielu-elukan bak pahlawan zaman modern, si narsistik. Ia bukan hanya sekadar fenomena psikologis, melainkan manifestasi sempurna dari masyarakat yang terlalu terobsesi pada pencapaian, pengakuan, dan penampilan. Narsisme hari ini bukan lagi dianggap sebagai sebuah kelemahan moral atau kekurangan karakter, melainkan sebagai tiket emas untuk bertahan di medan tempur sosial yang semakin kompetitif. Mereka yang mampu memoles diri menjadi merek pribadi yang menarik, membungkus kehidupannya dengan kilau pencapaian, dan memamerkannya di etalase media sosial, justru dipuja dan ditiru. Lihatlah bagaimana media sosial menjadi altar tempat para dewa kecil ini disembah. Mereka menampilkan potongan-potongan kehidupan yang dipenuhi kemewahan, kebahagiaan tanpa celah, dan keberhasilan yang tiada henti. Mereka menjadi pusat dari semesta kecil mereka, memaksa dunia untuk berputar di sekelilingnya. Namun, apakah kita pernah bertanya, siapa sebenarnya mereka di balik layar itu? Byung-Chul Han dalam Burnout Society dengan tajam mengamati bahwa narsisme adalah produk sampingan dari masyarakat prestasi. Ia bukan sekadar kebetulan, tetapi sesuatu yang diciptakan dan dipelihara. Masyarakat yang terus-menerus menuntut kesempurnaan dan pencapaian tanpa batas melahirkan manusia-manusia yang terpaksa menjadikan citra diri sebagai komoditas. Dan yang lebih tragis, masyarakat seperti ini bukan hanya memaafkan perilaku narsistik, tetapi justru memberinya panggung terbesar. Seorang influencer yang memamerkan kekayaan secara berlebihan dianggap inspiratif. Seorang figur publik yang tak segan merendahkan orang lain demi mengangkat dirinya dianggap berani. Seorang model yang tanpa lelah menampilkan tubuh ideal dengan pose-pose sempurna dianggap sebagai lambang keindahan. Padahal, di balik itu semua, ada kegelisahan yang dalam. Seperti sumur yang terus-menerus diceburkan ember untuk ditimba, namun airnya tak kunjung penuh. Jiwa yang terperangkap dalam jerat narsisme adalah jiwa yang selalu haus pengakuan. Tanpa sorotan lampu, tanpa pujian dan tepuk tangan, ia merasa kehilangan jati diri. Inilah pahlawan baru masyarakat prestasi. Bukan mereka yang memperjuangkan nilai-nilai luhur. Bukan pula mereka yang memperdalam makna hidup, tetapi mereka yang paling piawai membangun citra, mengolah persepsi, dan menggenggam perhatian publik. Seperti kata Lao Tzu, ia yang menguasai orang lain mungkin kuat, tetapi ia yang menguasai dirinya sendiri adalah pahlawan sejati. Sayangnya, di zaman ini, kita justru memuja mereka yang tak lagi mampu menguasai dirinya, yang hidup sepenuhnya demi penilaian orang lain. Lalu, apa dampak dari lahirnya pahlawan-pahlawan semu ini bagi masyarakat? Pertama, standar kebahagiaan menjadi ilusi yang tak terjangkau.
Kita diajarkan bahwa bahagia berarti memiliki rumah mewah, tubuh ideal, pasangan sempurna, dan liburan ke tempat-tempat yang hanya bisa dijangkau oleh segelintir orang. Tanpa itu semua, kita dianggap belum berhasil, dan tanpa keberhasilan, kita merasa tak pantas untuk bahagia. Kedua, nilai kemanusiaan dikerdilkan menjadi sekadar tampilan luar. Kepribadian, kebaikan hati, bahkan kebijaksanaan, seolah tak lagi penting. Yang lebih dihargai adalah seberapa menarik penampilanmu di depan kamera, seberapa tajam kata-katamu di media sosial, dan seberapa banyak angka yang tertera di pengikut dan suka. Ketiga, hubungan antar manusia menjadi rapuh. Kita tidak lagi bertemu untuk saling memahami, melainkan untuk saling membandingkan. Persahabatan menjadi ajang pamer. Percintaan menjadi sekadar aksesori untuk memperindah citra di hadapan publik. Dan lebih tragis lagi, keluarga pun tak luput dari panggung ini, di mana momen-momen kebersamaan direkam bukan untuk dikenang, tetapi untuk dipamerkan. Inilah potret dunia di mana narsisme bukan lagi penyakit, melainkan gaya hidup. Namun, benarkah ini jalan hidup yang layak dijalani? Ataukah kita semua, tanpa sadar, telah menjadi tawanan di balik jeruji emas ekspektasi yang kita ciptakan sendiri? Lao Tzu pernah memperingatkan, semakin banyak hukum dan perintah, semakin banyak pula kemiskinan dan kekacauan. Semakin banyak aturan dan pembatasan, semakin banyak pula pencuri dan penipu. Begitu pula dengan hidup kita hari ini. Semakin banyak standar keberhasilan yang dipaksakan, semakin banyak pula kebohongan yang kita ciptakan untuk menutupi kegagalan memenuhi standar itu. Kini saatnya kita bertanya, apakah kita ingin terus berlomba menjadi pahlawan palsu di dunia yang semakin kehilangan arah? Ataukah kita berani menjadi pahlawan bagi diri sendiri, seperti yang diajarkan oleh Lao Tzu, yang tidak lagi terikat pada pengakuan dunia, tetapi damai dalam penguasaan atas diri sendiri? Karena pada akhirnya, kemenangan sejati bukanlah tentang siapa yang paling bersinar di atas panggung, melainkan siapa yang paling tenang dan damai saat lampu-lampu itu padam, dan dunia kembali hening dalam keheningannya. Bagian 6. Membangun harga diri yang tak bergantung pada prestasi. Di tengah arus deras, zaman yang terus-menerus mendorong manusia untuk berlari lebih cepat, bekerja lebih keras, dan mencapai lebih tinggi, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, siapakah aku ketika semua pencapaian itu dilucuti? Siapa kita tanpa gelar yang tersemat di belakang nama? Siapa kita tanpa pekerjaan bergengsi yang sering kita banggakan di setiap pertemuan? Dan yang paling penting, masihkah kita merasa berharga saat tidak ada satupun sorotan tertuju kepada kita? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang seringkali kita hindari, karena jawabannya kerap menimbulkan ketakutan. Kita takut menemukan bahwa tanpa semua atribut duniawi itu, ternyata kita merasa hampa. Inilah krisis yang dihadapi oleh banyak orang di era modern. Krisis identitas yang lahir dari menggantungkan harga diri sepenuhnya pada apa yang dicapai, bukan pada siapa diri kita sebenarnya. Namun, hidup seperti ini adalah hidup yang rapuh. Bagaikan membangun istana megah di atas pasir, begitu ombak kecil datang, segalanya runtuh. Ketika kegagalan menghampiri, saat kesehatan memburuk, atau ketika usia tua datang membawa pensiun dari segala kesibukan, barulah kita tersadar. Selama ini kita tidak pernah benar-benar mengenal atau menerima diri sendiri. Seperti yang diajarkan oleh Lao Tzu, ketika engkau menyadari bahwa tidak ada yang kurang dalam dirimu, seluruh dunia akan menjadi milikmu. Mengapa harga diri yang dibangun di atas pencapaian begitu rapuh? Karena pencapaian adalah sesuatu yang berada di luar kendali sepenuhnya. Ada banyak faktor yang tidak bisa kita atur. Keadaan ekonomi, kondisi kesehatan, peluang yang tak selalu datang,
bahkan keberuntungan yang tak selalu memihak. Jika kita menggantungkan kebahagiaan dan harga diri pada hal-hal yang tak pasti, maka selama itulah jiwa kita hidup dalam kegelisahan yang tak berkesudahan. Bayangkan seorang atlet yang sepanjang hidupnya dikenal karena prestasinya di arena olahraga. Tapi ketika usia tak lagi muda dan tubuhnya tak sekuat dulu, ia pensiun dan seketika merasa kehilangan makna hidup. Atau seorang pengusaha sukses yang tiba-tiba jatuh bangkrut. Dalam semalam, seluruh harga dirinya ikut runtuh bersama hancurnya bisnis. Apakah nilai seseorang benar-benar hilang hanya karena ia tak lagi berprestasi? Tentu tidak. Tetapi, sayangnya, itulah ilusi yang ditanamkan masyarakat kepada kita. Lantas, di mana kita bisa menambatkan harga diri agar ia tetap kokoh, meski badai kehidupan menerjang? Kuncinya adalah kembali kepada hakikat kita sebagai human being, bukan human doing. Nilai kita bukan terletak pada seberapa banyak yang telah kita capai, melainkan pada kesadaran bahwa keberadaan kita saja sudah cukup berharga. Manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi yang mampu merenung, bertanya, dan mencari makna. Disitulah letak kemuliaan kita. Kita punya hati untuk merasakan, pikiran untuk memahami, dan jiwa untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar angka-angka di rekening atau gelar di kartu nama. Harga diri yang sejati dibangun dari sikap menerima diri apa adanya. Menerima bahwa kita tak harus selalu berhasil untuk merasa cukup. Bahwa kegagalan adalah bagian dari proses hidup, bukan vonis atas ketidaklayakan. Bahwa kebahagiaan tak harus ditunda sampai kita mencapai sesuatu yang besar. Ia bisa hadir dalam momen-momen sederhana, dalam tawa bersama keluarga, dalam keheningan sore hari, dalam uluran tangan kepada sesama yang membutuhkan. Lao Tzu juga berpesan, berhentilah berpikir bahwa kamu kekurangan sesuatu, maka kamu akan hidup dalam kelimpahan. Mengalihkan fokus dari apa yang aku miliki ke siapa aku sebenarnya. Langkah awal untuk membangun harga diri yang kokoh adalah dengan berani menyingkap topeng yang selama ini kita pakai. Bertanyalah kepada diri sendiri, apakah aku benar-benar melakukan sesuatu karena aku mencintainya, atau hanya karena aku ingin dipandang oleh orang lain? Apakah kebahagiaanku tergantung pada pencapaian, atau bisa tumbuh dari hal-hal sederhana yang tak terlihat orang lain? Jika semua pencapaian itu hilang, apakah aku masih bisa menatap cermin dan berkata, aku berharga? Berani menjawab pertanyaan ini dengan jujur adalah langkah awal menuju kebebasan sejati. Menciptakan standar kebahagiaan berdasarkan nilai pribadi. Selanjutnya, kita perlu mulai mendefinisikan sendiri apa arti sukses dan bahagia menurut versi kita, bukan versi masyarakat. Mungkin bagi orang lain, sukses berarti memiliki perusahaan besar dan harta berlimpah. Tapi bisa jadi, bagi kita, sukses adalah hidup sederhana, namun penuh kedamaian, punya waktu untuk keluarga, dan bisa tidur nyenyak tanpa beban ambisi yang menyesakkan dada. Mungkin orang lain akan memandang rendah pilihan itu. Tapi ingatlah, ini adalah hidup kita, bukan panggung untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Penutup bagian pada akhirnya, hidup ini bukanlah tentang berapa banyak kita mengumpulkan harta atau seberapa tinggi pencapaian yang kita ukir, melainkan tentang seberapa dalam kita mampu mencintai diri sendiri, menerima kekurangan kita, dan hidup damai dengan keberadaan yang sederhana. Lao Tzu berkata, ia yang tahu kapan harus berhenti akan terbebas dari bahaya. Maka, berhentilah sejenak. Rasakan kelegaan tanpa harus terus membuktikan diri. Temukan kembali jati diri yang tak bergantung pada apapun di luar sana. Sebab, sesungguhnya, harga diri yang paling murni lahir bukan dari apa yang kita lakukan, melainkan dari kesadaran penuh bahwa menjadi manusia, dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya, sudah cukup indah adanya. Di tengah gemuruh dunia yang tak pernah benar-benar hening,
di mana setiap detik seolah menuntut kita untuk menjadi lebih, memiliki lebih, dan tampil lebih sempurna. Mungkin inilah saatnya bagi kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah semua ini benar-benar membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati? Kita telah berjalan terlalu jauh, melangkah begitu cepat di atas jalan yang dipenuhi ilusi prestasi dan pengakuan, hingga lupa bagaimana rasanya sekadar menikmati langkah itu sendiri. Kita sibuk mempercantik citra, mengoleksi pujian, dan membangun menara ego yang tinggi, tanpa menyadari bahwa dasar bangunan itu rapuh dan mudah runtuh saat angin kehidupan berembus kencang. Namun, masih belum terlambat untuk kembali kepada kesadaran yang paling mendasar, bahwa kita adalah manusia, bukan sekadar alat produksi yang diukur dari seberapa besar hasil yang kita capai. Sebagaimana Lao Tzu mengajarkan, ketahuilah kapan harus berhenti, maka engkau akan terhindar dari kesedihan. Ketahuilah kapan merasa cukup, maka engkau akan selalu hidup dalam kelimpahan. Hidup yang sesungguhnya bukanlah tentang seberapa sering kita berdiri di puncak, tetapi seberapa dalam kita memahami makna perjalanan, bahkan di lembah-lembah yang sepi dan sunyi. Mari kita lepaskan beban ekspektasi yang tak berujung, heningkan sejenak batin yang lelah, dan temukan kembali ketenangan dalam keberadaan yang apa adanya. Karena pada akhirnya, hidup yang paling layak dijalani adalah hidup yang damai, di mana kita tak lagi menjadi tawanan ambisi, melainkan tuan bagi diri sendiri. Dan disitulah kebahagiaan sejati menanti, tenang, sederhana, namun penuh makna.